bersama saya Setiawan Yogi, tetap di programnya Solong Kreatif yang bertemakan menghakimi caleg. Ya. Di sebelah saya udah ada Bang Erwin Izharuddin. Halo Bang. Ya, saya manggilnya Bang aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda 2 tahun doang nih sama bapak saya. Jadi Bang Erwin ini adalah korban menghakimi caleg selanjutnya. Bang Erwin caleg DPR RI dari partai apa, Bang? PAN. Nomor 12. Nomor ininya calegnya. Oh, calegnya nomor 3. Nomor 3. Partainya nomor 2. Partainya nomor 12. Nah, tuh. Jadi kalau kemarin kita udah caleg yang DPR kota, ini langsung ke caleg DPR RI dulu. Ada Bang Erwin. Beliau datangin saya minta dihakimin. Oke, langsung aja kita hakimin. Kita mulai. Bang, dengar-dengar kan Bang Erwin ini pengusaha besar tuh. Usahanya banyak banget. Kok bisa-bisanya kok mau-maunya nyalek gitu loh Bang? Kalau pengusaha besar enggak lah. Kita masih Besar banget Bang. enggak. Ya perusahaan ya cukup lah. Cukup. Ya skala nasional. Terus kok mau nyalek Bang? Kenapa nih maunya nyalek? Maunya nyalek ya karena masa lalu juga. Masa lalu dalam arti saya aktivis ya sebelumnya. Oh jadi punya rekam jejak pergerakan juga ya? Saya pernah di HMI, pernah di ketua Senat, SMPP, kalau sekarang mungkin BEM ya. Pernah juga ketua ISMI. Ketua BEM? Sekarang namanya BEM, Ya. dulu kan Senat Mas. Kampusnya di mana Bang? Di Malang. Di Malang. Oh, ternyata beliau mantan ketua BEM. Jadi beliau ternyata mau nyalek karena pernah punya rekam jejak pergerakan juga, jadi aktivis kampus kan gitu-gitu kan. Terus nyaleknya ini kan dari Partai PAN. Ini yang pertama kali Bang? Iya, Pertama kali? pertama kalinya. Oke. Kenapa milih PAN? Karena yang pertama saya pernah di sekolah di Muhammadiyah. Oke. Yang kedua bagi saya PAN sih eksis ya untuk bela umat, bela rakyat sampai saat sekarang ya masih. Dan juga kaderisasi di sana jelas. Tidak ada ketua umum kita yang sampai 2 periode. Semuanya satu. Harus ganti? Secara tidak tertulis ya. Oh. Pak Amin Rais hanya 5 tahun, Pak Krisno Bahir hanya 5 tahun, Pak Hatta hanya 5 tahun. Tidak ada yang punya ketua umum sampai di atas 20 tahun. Nah, saya lain mungkin ada ya, tapi kalau PAN nggak. Kalau PAN nggak pernah. Tapi tadi saya agak heran dengan kata bela umat nih. Kan saya sering dengar nih bela umat. Berarti partai lain nggak ada yang bela umat nih? Enggak, kita bicara di PAN. Oh, untuk PAN. PAN sih udah jelas bela umat, bela rakyat. Pasti itu. Pasti. Jadi milih PAN, nyalek lewat PAN di DPR RI. Dapil Samarinda ya? Dapil Kaltim. Kaltim ya. Nah, kok berani-beraninya nyalonkan di Dapil Kaltim sebagai caleg RI? Kan di dalam PAN sendiri saya tahu tuh ada satu caleg DPR RI juga yang basisnya tuh kayaknya besar deh. Besar banget tuh. Kita sebut aja namanya ketua lah. Apa langkah strategi Bang Erwin ngelawan? Bukan ngelawan sih maksudnya. Dalam bisnis, Iya. kalau kita mau ngejar sesuatu pakai mobil, kita harus pakai mobil juga. Kalau ngejar sesuatu pakai orang yang sudah pakai mobil, kita pakai sepeda, setengah mampus kita mengejar. Intinya beda ya. Ya, ngerti. Nah, jadi saya pun harus bawa armada yang kuat untuk gimana caranya saya bisa populer. Oke, jadi berani bertarung aja dulu. Intinya Dengan perlengkapan senjata yang tentunya bisa melawan lah. Allah itu istilahnya sesuai apa prasangka Iya, kita. iya. Kalau kita yakin kita menang, Betul. pasti ditanamkan sama Allah kita menang. Betul. Jadi nggak perlu lihat kanan kiri. Jangankan di partai sendiri, partai lain semua gaya-gaya. Betul. Tapi kenapa harus takut? Karena ada Allah. Ya, yang pertama ikhtiar dulu. Kalau sesuatu dimulai dengan takut, kapan kamu akan berani untuk maju? Iya, iya. Sama usaha, mau jadi usaha kalau lihat sebentar takut, nanti bangkrut takut, jangan dipikir dulu. Bagaimana Berani mencoba ya. Ya, Berarti tetap berani mencoba. Cuma kan ini satu partai nih. Terus lawannya itu kan kayak ibaratnya, wah ini ketua nih gitu. Ada rasa gak enakan gak sih ibaratnya kayak gitu-gitu ada gak sih? ya kita fair. Nggak apa-apa. Hubungan baik gitu. Hubungan Nggak ada pernah ini nyindir-nyindir di status Instagram. Nggak ada ya? kalau saya sih fair aja orang. Iya. Selama saya berjuang, ini kan untuk partai. Kalau yang di sana fair juga? Ayo sama. Sama ya? Insya Allah. Tidak bisa dijebak.
Iya ya pinter Bang Erwin ya. Tapi Bang, kalau saya nih punya harta sebanyak Bang Erwin nih, saya nggak maunya. Saya harus itu pilih pilgub atau pilwali nih. Nah, Bang Erwin kenapa nggak ke pilgub atau ke pilwali sekalian, pemilihan wali kota gitu? Yang pertama, saya nggak terlalu banyak harta lah, cukup saya rasa bilang. Ya, orang kaya tuh pasti merendah. Yang pertama, masalah aturan di Kaltim. Kenapa saya harus ke legislatif di Jakarta? Mungkin semua tahu dana perimbangan kita kurang. Di situ PI kita cuma 10%. Siapa yang mau memperjuangkan itu kalau nggak wakil kita di DPR pusat? Selama ini ya mungkin belum maksimal, mungkin nggak ada. Di sana saya akan berusaha untuk memaksimalkan. Jangan membiarkan Pemda kita, gubernur kita berjuang sendiri. Gitu. Selama ini kan hasilnya coba lihat, Kaltim tidak ada yang berubah, mati lampu, padahal itu kirim-kirim batu bara sangat besar. Berarti secara tidak langsung caleg DPR RI Kaltim dari Kaltim periode lalu kurang maksimal kerjanya? Kurang maksimal. Atau nggak ada kerjanya? Nah itu bahasanya kurang maksimal. Biasa, bahasa itu harus dihaluskan biar tidak ada yang sakit hati. Tapi dalam hati, kalau bisa kita sebagai putra Kaltim sendiri bisa memperjuangkan lebih, karena kita ngerasakan sendiri. Oh berarti ini ya intinya, Bang Erwin ngerasa kalau aku jadi ini aku bisa lebih baik deh kayaknya. Ya udah aku coba gitu ya. Bukan kita lebih baik, ya menurut hati nurani kita apa yang kita mau perjuangkan. Iya dong, iya. Tapi kan merasa pasti Bang Erwin udah yakin saya bisa lebih baik kalau jadi. Pasti ada yakin. Harus yakin dong. Nah, harusnya begitu. Iya, karena saya tidak mau memperbandingkan dengan yang sebelumnya. Susah sekali saya mau jebak. Semua kan punya kelebihan kekurangan. Iya betul. Oke. Ya saya masih alhamdulillah kan belum pernah di politik. Iya. Kan belum ini pertama kali juga belum kan. ada cacat. Jadi kalau ngomong santai aja, mau teriak-teriak silakan. Iya. Jadi bisa abrak sana sini lah nanti kalau udah jadi. Harus berani Bang. Insya Allah. Amin. Karena saya bilang tadi kita ke politik itu yang mengabdi. Kalau kamu cari uang di politik jangan deh. Lebih baik uang itu cukup dulu baru masuk. Ya itu saya setuju tuh. Kaya dulu baru membantu baru menjalankan diri menjadi wakil rakyat. Bukan kaya sih, cukup dulu ekonomimu. Kaya Bang. Ya. Kayak cukup aja. Karena di DPR juga kan kita punya gaji. Iya. Punya apa? Itu sudah berkecukupan. Tapi kadang-kadang orang kan maunya lihat ke atas terus. Akhirnya korupsi. Gak ada puasnya. Ya akhirnya kan korupsi. Oke. Akhirnya kan ngapain kita masuk politik kalau akhirnya juga masuk KPK, masuk kejaksaan penjara. Iya. Cukup dulu baru. Tapi tingkat mengabdi aja dulu. Kalau politik itu memang pengabdian. Sepakat saya. Oke, di luar itu zaman sekarang ini kan banyak caleg muda nih yang lagi musim, ada partai yang memang dia mengusung caleg muda semua nih. Lagi musimnya caleg muda lah. Nah, Bang Erwin gimana nih langkah progresnya untuk melawan atau untuk bersaing bersama caleg-caleg muda lainnya? Untuk bersaing mungkin enggak ya. Saya sangat bersyukur malah anak-anak muda bisa masuk politik. Karena kapan lagi gitu. Daripada apatis ya? Daripada mereka kan pasti idealis. Betul. Idealis. Harus. Dia perjuangkan. Cuma kalau sudah jadi jangan terpengaruh gitu. Jangan ikut-ikutan yang dulu-dulu. Kasih proyek ada fee, ada ini yang aneh-aneh jangan. Kalau muda terus insya Allah lah. Misalnya kayak di dapil kalian cari proyek terus akhirnya nggak akan kepilih lagi 5 tahun. Iya. Benar-benar bina dapilnya dia. Misalnya Samarinda, bina Samarinda dengan baik. Nah, 5 tahun lagi nggak perlu lagi capek-capek. Itu kan kalau kita ngobrol kalau udah jadi nanti. Langkah Bang Erwin untuk bersaing bersama, kita ngomong bersaing ini pasti bersaing karena sama-sama maju nih dengan gaya-gaya caleg muda sekarang kan kampanyenya di internet di mana-mana gitu. Bang Erwin ada langkah apa nih untuk? Yang pertama tadi saya bilang untuk internal partai atau saya kurang populer. Kalau kayak bisnis saya bilang orang sudah pakai mobil, kita harus kejar pakai mobil juga, jangan pakai sepeda. Makanya saya bawa debu. Wow, debu. Saya ada 200 titik sama dia. Itu 200 titik debu. Ya. Debu yang orang luar negeri itu Bang. Ya, makanya dari situ kan saya istilahnya nebeng populer sama mereka dengan ngadain acara di dalam-dalam gang dan lain-lain. Nah itu strategi lah untuk, karena kalau saya sendiri orang mau datang, siapa yang mau lihat ya? Saya 20 tahun ya, di sini gitu. Akhirnya saya bawa debu. Memang costly, tapi ya itulah untuk mengejar. Saya bilang kalau kita mau juga bisnis ngejar mobil, ya kita harus siapin mobil. Harus siapin mobil juga. Jadi kalau kamu memulai bisnis mau ngejar mobil jangan. Siap, kamu naik sepeda dulu, motor, sampai mobil, itu istilahnya. Yang kedua, untuk anak-anak muda sih, Zero Sipak
Oh ya tahu. Nah, Jeroxik Park itu dulu mungkin setahun lalu sebelum Rising Star. Sebelum terkenal kayak sekarang. Ya, dulu saya bina di Jakarta. Oh jadi Bang Erwin yang ya. ngebiayain gitu? Semua. Wow. Akhirnya kan mereka anggap saya ayah angkat. Dan dengan tujuan apa nih Bang? Nggak ada tujuan. Saya masalah bisnis apapun saya nggak bicara. Jadi maksudnya bagaimana band Kaltim dan bagus bisa maju? Oh karena Bang Erwin juga asli Kaltim gitu. Jadi Ya. ngelihat ada, ini kayaknya band bisa nih dari Kaltim juga lagi gitu. Oh. Jadi alhamdulillah mereka mau bantuin juga kampanye. Malah Mereka ngikut nih kampanye. Ya, malah mereka yang paksa apa yang kita bisa bantu. Kalau beberapa hari lalu tuh ada kampanye yang ngundang debu di Bayur, Bang Erwin juga berarti. Iya. Oh, 200 titik debu. Udah kayak franchise debu ya. Bayangin di Bayur tuh pelosok gitu tuh. Ada konser band luar negeri, luar biasa, band religi lagi ya. Itu baru pertama kali Bang. Makin berdebu Bayur itu. Hebat Bang Ya, Erwin. istilahnya kalau kita juga anti ke sana kan siapa ya? Iya ya, harus. Itu saya malah sepakat tuh. Caleg-caleg itu emang harus turun ke rakyat yang sampai ke pelosok-pelosok manapun harusnya kan. Dan masyarakat dimanapun tempatnya juga mereka berhak bahagia dengan nonton debu salah satunya. Selanjutnya nih Bang, berarti kedekatan anak muda dirawat dengan Bang Erwin udah merawat itu dari sebelum nyalek ya? Karena dengan Jeroxik Park begitu dekat, sangat dekat. Sangat dekat. Mereka malah menganggap saya ayah angkatnya. Karena dari dulu emang yang ngebiayain Bang Erwin ya, Iya. bukan ngebiayain, ngebina. Ngebina. Oke. Sekarang malah nanti mungkin April atau Mei ada peluncuran album untuk kompilasi. Si Jeroxik, Bukan, band-band anak-anak muda di Samarinda, Balikpapan, saya bikinin album. Bang Erwin yang menggagas. Luar Mungkin awal biasa. April sudah mulai rekaman. Mereka lagu-lagu sendiri. Awal April ini ya. Awal April, tanggal 29 ini sudah selesai aransemen, take vokal. Itu band-band di sini yang ada Reborn, ada Flexible. Reborn, oh iya, band-band lama banget itu Reborn. Jadi saya hanya Muncul lagi sekarang. Saya hanya jembatan gitu. Kapan mereka bisa berkarya? Nanti saya launching nasional. Bang Erwin nggak berharap apa-apa ya? Enggak, Dia. RBT pun saya kasih rezeki dia. Jadi cuma sekedar, mereka juga nggak Bang Erwin paksa untuk dukung nggak sih? Enggak. Tapi kalau nggak dukung keterlaluan aja gitu. Tapi nggak ada kan bahasanya Nggak ada. untuk, oke. Benar-benar saya bikinin CD gratis, suruh dia bagi sendiri kalau lagi main. Karena sering saya lihat di luar ya, di Australia, di Amerika, itu di Backstreet, itu rata-rata band-band indie punya CD sendiri. Iya, itu benar. Mereka main dengan hasil karya sendiri, Benar. cover, dan mereka jual di jalan itu dijual. Sekarang kan apalagi sekarang zaman medsos kenceng, nggak perlu lagi banyak label. Kalau usaha perlu ke sendiri, Jakarta. nggak perlu ke Jakarta. Iya. Oke. Dan mereka tahu semua, udah kasih lagu ke saya, sekarang lagi di aransemen. Dan itu nggak ada kaitannya sama Pileg, saya bilang. Nggak ada Karena hubungannya. mungkin launchingnya mungkin bulan apa ya, bulan April, Mei, Juni kan. Berarti setelah pemilu dong. Setelah Mau jadi mau enggak, Bang Erwin biayain tuh. Iya. Itu Wow. kan amal jariah. Kalau Iya, mereka iya. terkenal, kita juga akan jalan. Iya benar Iya, kalau itu. Ya kita butuh yang kayak gitu sih sebenarnya. Bagus lah kalau mereka nggak dipaksa, takutnya ketika rekaman gue biayain, tapi kan banyak yang kayak gitu Bang. Saya sebut aja apa namanya. Kita sebanyak apa sih? Iya. Tapi akhirnya kita memberi sesuatu karena ada sesuatu itu kan juga nggak jadi apa-apa tuh. Berarti pendekatan yang Bang Erwin ke anak-anak muda juga ternyata emang udah dimulai dari sebelum nyalek dan bahkan nanti bakal terus sampai apapun hasilnya gitu. Jeroxik itu kan 2 tahun lalu ya. Iya, jauh banget. Saya baru pengen nyalek itu sekitar ya tahun kemarin gitu. Iya. Nggak ada kepikir mau nyalek, sebelumnya juga nggak ada. Oke, ya udah berarti kita udah tahu langkahnya Bang Erwin ini untuk bersaing bersama caleg muda. Ternyata langkah beliau lebih progresif ketimbang yang caleg beneran muda. Ya, mereka pasti punya Iya. potensi lah. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Kalau menang mau ngapain? Kalau kalah mau ngapain? Kalau menang dulu. Kalau menang ya sesuai apa yang kita inginkan, mengabdi benar. Karena politik proses pengabdian kita kepada masyarakat. Selama kampanye ada janji nggak Bang ke ini? Apa nih janjinya yang bisa kita pegang? Ini kan rekam jejak digital itu kan abadi. Nah, Janji saya akan memperjuangkan hasil bumi Kaltim, perimbangan keuangan, masalah PI, apapun yang dibutuhkan pemerintah, saya akan support di Jakarta. oke, bakal memperjuangkan di sana ya. Perjuangkan karena selama sekarang habis itu juga bela rakyat, bela umat. Ada aturan-aturan Iya, iya. syariah yang beberapa partai aneh-aneh kayak menentang. LGBT, ya kita tentang. Ya. Yang sifatnya nasional, yang aneh-aneh kita tentang.
Berarti saya akan pro umat lah, umat Nasrani, umat khususnya umat Islam lah, semua umat. Jadi ada kan partai yang tidak mau ada perda syariah, itu kita hajar habis. Jangan sampai jebol yang undang-undang LGBT, karena kalau semua rusak banyak orang kita nggak ada habis. Iya. Berarti nggak ada tempat untuk liberal. Iya. Nggak ada tempat untuk liberal. Oke, tegas Bang Erwin mengatakan kita akan tidak ada untuk gitu. tempat untuk liberal. Oke, itu kalau menang, Bang Erwin bakal berjuang di situ. Nah, sekarang nih, kalau kalah Bang Erwin mau ngapain nih? Kalau kalah ya saya berjuang di bidang yang lain. Kayak kita kontraktor, saya pengusaha kan itu berjuang juga. Apa berjuangnya orang bisa kerja sama kita, anak istri dia bisa makan, kita juga bisa ada bantuan kayak karyawan semua sudah saya buka lapangan pekerjaan ya. Cuma masalah dengan duduk di politik kita jauh lebih besar bisa membantu. Jangkauannya lebih luas. Gitu. Jangkauannya lebih luas. Saya mungkin terbatas. Tapi ketika kalah nih, misalnya jangan sampai ya, saya tidak mendoakan. Ada keinginan kayak, wah ini kan dana kampanye udah keluar nih, masa kalah sih gitu. Itu gimana cara solusi biar atau abang ada punya pikiran saya harus dapat lagi uangnya atau gimana gitu atau ya udah biar aja. Tadi saya ada juga wawancara sebelumnya, saya bilang itu kita anggap sedekah karena dalam saya kampanye sekarang pun tidak ada barang yang saya jual. Uang istri juga nggak saya minta. Hanya idul kaya. Enggak maksudnya nggak ada yang jadi korban gitu loh. Saya tidak harus sakit hati memaksakan diri dengan menjual rumah, menjual aset. Berarti dari awal berjuang udah tawakal. Ya tawakal. Berserah diri aja. Saya bawa debu sampai berapa ratus kali itu kan berselawat. Mereka main 4 kali, 4 sampai 5 kali, coba lihat lagu. Apapun hasilnya udah jadi pahala ya. Semua diajak selawat ya, dan saya pun akhirnya ikut berselawat dengan ikut nyanyi betul. Saya berselawat karena semua kalau kita mau sesuatu, kamu punya masalah, zikir saja. Kalimat la ilaha illallah itu sangat besar. Aset berapapun kamu timbang dengan la ilaha illallah. Investasi akhirat berarti. Nah, iya. Iya asing ya tuh investasi. Kan menghibur. Kalau ya, daripada saya beli suara, kita kalah sakit hati. Kenapa? Kita nggak menikmati proses. Karena langsung ngasih. Tim ses nggak ada apa-apa. Kita nggak ada komunikasi sama masyarakat. Pendekatan emosional sama masyarakat juga nggak ada. Kalau ini kan saya menghibur. Ya. Kalau apapun yang terjadi, masyarakat sudah tertanam di dirinya religi, ilmu-ilmu yang nyanyi saat itu dia bisa ketemu debu langsung, ketemu zero six langsung. Nah itu kan manfaat kan. Saya menikmatin gitu, walaupun pulang jam 1, jam 2 capek, tapi enjoy. Dan ini baru pertama kali ini kayak gitu-gitu bang. Baru pertama. Tapi seru nggak? Sudah masuk rumah sakit berapa kali? Gara-gara kampanye. Iya. Luar biasa perjuangannya. Serius. Ya udah daripada kita lama-lama masukin nanti Bang Erwin masuk rumah sakit lagi. Ini kayaknya kita udah cukup nih sampai di sini. Mungkin teman-teman Solom Kreatif yang nonton udah bisa ngebaca nih. Saya udah kupas tentang Bang Erwin, gimana dia perjalanannya selama masa kampanye. Terserah kalian, coba Bang diulangi lagi nomornya nomor berapa, namanya siapa, dapilnya apa, silakan Bang. Ya, saya Haji Erwin Syarudin, nomor 3 dari PAN, Dapil Kalimantan Timur. Oke, itu dia. Jadi sampai ketemu lagi di Menghakimi Caleg selanjutnya. See you. Terima kasih sahabat Solom. Asik.